Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan saya di dalam Sapaan Gembala hari ini. Saya Pendeta Edward Raymond Setiawan yang saat ini melayani di GKI DI Panjaitan Purwokerto. Sebelum kita masuk ke dalam renungan pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mensyukuri kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kasih setia Tuhan yang telah menjagai kehidupan kami. Bahkan kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk menjalani pagi hari ini. Tolong sertai kami ya Tuhan ketika kami hendak memulai hari ini dengan sapaan gembala dari firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Tolong sertai kami ya Bapa agar kami bisa dengan hikmat-Mu memahami sabda Tuhan ini. Dan mau melakukannya dengan penuh sukacita dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema untuk renungan sapaan gembala, tidak lelah, namun puas lelas. Saya akan bacakan satu bagian Alkitab yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabarnya? Bagaimana sekolahnya? Bagaimana kerjanya? Bagaimana kuliahnya? Bagaimana kondisi keluarganya saat ini? Bagaimana hubungannya dengan si dia, sesama kita? Bagaimana pelayanannya? Bagaimana pergumulannya menjalani hidup yang penuh dengan permasalahan? Bagaimana diri saudara sendiri? Masih kuatkah atau sudah lelah? Kalau dipikir-pikir, kayaknya hidup itu ada saja pergumulannya. Seperti itu ya. Kalau boleh jujur, pernahkah saudara merasakan lelah saat menjalani dan menghadapi semuanya? Kalau saudara-saudara diberi kesempatan untuk memilih, saudara-saudara akan lebih memilih menjalani hidup yang baik-baik, aman-aman, nyaman-nyaman saja, atau menjalani hidup yang berdinamika. Kadang baik-baik saja, ya kadang bergumul. Yang mana yang saudara-saudara akan pilih? Dan mengapa saudara-saudara memilih untuk menjalani hidup yang seperti itu? Mungkin kalau boleh memilih, kita semua atau sebagian besar setidaknya dari kita maunya menjalani hidup yang baik-baik saja. Saya sendiri kalau boleh disuruh memilih juga akan memilih menjalani hidup yang baik-baik saja. Kenapa? Karena rasanya sudah lelah. Sudah amat sangat lelah kalau harus selalu berhadapan dengan permasalahan demi permasalahan. Bagi kita yang hidupnya sering diperhadapkan pada permasalahan, nampaknya menjalani hidup yang baik-baik saja menyenangkan ya. Tapi saudara-saudara, apakah kehidupan yang baik-baik saja akan membuat saudara-saudara kuat seperti sekarang ini? Bukankah yang membuat saudara-saudara bisa kuat seperti sekarang ini adalah hidup yang berdinamika bersama dengan Tuhan? Sama seperti yang tertulis di dalam bahan bacaan kita. Roma pasal 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, segala sesuatu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Begitu juga bagi setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Namun apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, yang besar ataupun yang kecil, yang menyenangkan ataupun yang terasa begitu menyusahkan, pengalaman yang manis ataupun pengalaman yang pahit, kematian ataupun kehidupan, yang menguntungkan ataupun yang merugikan hidup kita. Dalam kesemuanya itu, percayakah kita bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mengasihinya. Allah tidak mungkin membiarkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, anak-anaknya, tanpa seizin Tuhan. Dan kasih setia Tuhan jauh lebih besar dari setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Percayakah kita? Kasih setia Tuhan yang besar itu akan membuat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, apapun itu, membuat kita mengimani bahwa Allah turut bekerja di dalam untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, marilah kita selalu belajar untuk mengingat ayat dari Roma pasal 8 ayat 28 ini. Dan kita senantiasa belajar untuk percaya bahwa kasih setia Allah tidak akan pernah berubah bagi setiap kita yang mau mengasihinya. Sama seperti pujian yang ada di dalam PKJ 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Penulis syair lagu ini adalah Thomas Chisholm. Thomas Chisholm ini bukanlah seorang yang hidupnya tanpa pergumulan, bukan. Melainkan ia adalah seorang yang hidupnya mengalami banyak sekali pergumulan. Ia bukan lahir dari keluarga yang berada, sehingga ia hanya bisa menempuh tingkat pendidikan yang rendah. Tidak hanya itu, tubuhnya yang juga rentan membuatnya seringkali jatuh sakit. Sehingga ia pun yang tadinya sudah berpelayanan di salah satu jemaat, ia harus melepaskan pelayanannya itu. Lalu saat ia sudah mulai gemar untuk menulis, tetapi ternyata hasil tulisannya banyak yang ditolak. Bahkan ketika puisi-puisinya sudah mulai diterbitkan, ia pun jarang mendapatkan uang untuk hasil karyanya itu. Namun saudaraku, dengan pengalaman hidup Thomas Chisholm yang penuh dengan pergumulan inilah, ia menciptakan sebuah lirik lagu yang hendak menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh amat luar biasa dan tidak pernah berubah. Lirik lagu yang begitu indah menguatkan banyak orang. Ternyata tercipta dari seorang yang hidupnya penuh dengan pergumulan. Pastinya Thomas Chisholm adalah seorang manusia yang juga pernah merasakan lelah saat menghadapi semuanya. Mungkin ia juga pernah hampir menyerah. Namun melalui lirik lagu Greatest Thy Faithfulness, bahasa aslinya, kita hendak diingatkan bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Namun ingatlah, selalu ada kasih setia Tuhan yang melebihi apapun dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah ya terhadap permasalahan-permasalahan yang hadir dalam hidup saudara. Saat permasalahan itu datang, jangan mengangkat tangan dan menyerah terhadapnya. Melainkan
saat permasalahan itu datang, marilah kita melipat tangan, bergumul bersama dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena dengan cara itulah kita akan terharu. Mengapa terharu? Karena kita akan senantiasa merasakan kasih Tuhan yang tiada bertara, yang tiada berubah. Rasakanlah kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Sehingga bukan lelah yang akan kita rasakan ketika kita menjalani hidup ini. Melainkan kita akan merasakan puas lelas akan kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Di saat suka, di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindungan abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan pernah Kau berikan, sehingga aku puas lelas. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Ketika kami menjalani hari-hari kami masih diberikan kesempatan untuk merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kiranya setiap kami boleh menyadari bahwa ketika kami menjalani kehidupan dan di dalam kehidupan kami ada banyak permasalahan yang hadir, kami tidak mengangkat tangan dan menyerah, melainkan kami melipat tangan dan berserah kepada Tuhan. Bergumul bersama dengan Tuhan. Dan dengan itulah kami akan merasakan kasih setia Tuhan yang begitu amat sangat besar. Sehingga ketika permasalahan-permasalahan itu hadir dalam hidup kami, tidak membuat kami lelah, melainkan membuat kami akan merasakan puas lelas akan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Akan kasih Tuhan yang begitu besar, melebihi masalah-masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus ingatkan kami. Dan biarlah kiranya oleh kasih setia Tuhan itu, kami dapat terus hidup dan setia hidup bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.